Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Era Rismatika Puspita Dewi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal. Tujuan saya di sini akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai hipertensi. Sebelumnya, sampun ngertos bahwa hipertensi niku nopo? Aneh. Jadi hipertensi niku tekanan darah tinggi atau peningkatan tekanan darah secara menetap lebih dari 140 per 90 mmHg. Hipertensi juga dapat dikatakan sebagai keadaan di mana tekanan darah di atas nilai normal. Untuk faktor resiko hipertensi, yang pertama karena keturunan, yang kedua gaya hidup yang tidak sehat. Diet yang tidak sehat seperti kurang buah dan sayuran, tinggi lemak jenuh, tinggi kolesterol, dan makanan yang tinggi garam dan gula. Selanjutnya kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga. Kegemukan juga menjadi penyebab faktor resiko hipertensi. Alkohol, stres, dan merokok. Untuk tanda dan gejala hipertensi, seringkali hipertensi terjadi tanpa gejala sehingga penderita tidak merasa sakit. Namun pada umumnya tanda gejala hipertensi seperti sakit kepala gitu Pak, kelelahan, mual dan muntah, sesak nafas, pandangan menjadi kabur, mata berkunang-kunang, mudah marah, telinga berdengung, sulit tidur, dan rasa berat di bagian tekuk. Untuk pertolongan pertama pada penderita hipertensi, yang pertama disarankan penderita hipertensi supaya menghentikan kegiatan terutama bila sedang mengemudi. Yang sudah saya jelaskan tadi, untuk tanda gejala hipertensi kan sakit kepala, sesak nafas seperti itu. Nah, pada saat penderita hipertensi mengemudi dan hipertensinya kambuh, bisa untuk menghentikan kemudinya karena bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, minta pertolongan orang terdekat atau hubungi tenaga kesehatan. Yang ketiga, jika memungkinkan, kunjungi pelayanan kesehatan terdekat seperti puskesmas atau rumah sakit. Pengobatan segera mungkin dapat menyelamatkan nyawa atau meningkatkan untuk pulih sepenuhnya. Selanjutnya, pengendalian hipertensi. Yang pertama, untuk tidak merokok. Yang kedua, olahraga atau aktivitas fisik secara teratur ya Pak. Yang ketiga, pola makan sehat dan seimbang seperti makan ikan-ikanan, sayur, buah, kacang-kacangan, seperti itu. Selanjutnya, batasan konsumsi garam untuk hipertensi. Jadi untuk menghindari makanan yang tinggi garam dan tinggi gula seperti itu. Selanjutnya, pengobatan hipertensi itu ada dua, pengobatan farmakologis dan non farmakologis. Untuk pengobatan farmakologis dengan obat-obatan, yang pertama dengan diuretik, penggantian kalium, dan juga AC inhibitor. Untuk non farmakologisnya atau obat tradisionalnya bisa dengan tanaman yang bersifat diuretik seperti tempuyung, murbei, gagan, kumis kucing, dan juga cuplikan. Selanjutnya, tanaman yang bersifat anti-adregenik seperti pulai, tanaman yang bersifat vasodilator seperti sambiloto, daun dewa, mengkudu, dan alang-alang. Dan yang terakhir, tanaman bersifat hipotensi seperti sambiloto, salam, seledri, dan mentimun. Seperti itu. Yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Mengurangi darah tinggi apa? Oh, jadi tubuh yang sudah saya jelaskan tadi untuk mengurangi darah tinggi itu bisa dengan tidak merokok. Untuk aktivitas fisik secara teratur seperti olahraga, pola makan sehat dan seimbang seperti memperbanyak ikan-ikanan, sayur, buah,
makanan yang tidak tinggi kolesterol dan juga tidak tinggi garam seperti itu. Garam lantur ada. Iya, garam tidak boleh berlebihan. Untuk batasan konsumsi garam untuk hipertensi ringan atau darah tinggi ringan itu setengah sendok teh per hari. Jadi tidak boleh lebih. Untuk hipertensi sedang itu 1/4 sendok teh per hari. Seperti itu. Untuk hipertensi berat tidak boleh mengkonsumsi garam sama sekali. Selanjutnya melakukan cek kesehatan rutin, terutama cek tekanan darah supaya mengetahui apakah tekanan darahnya semakin naik atau semakin turun, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Ge? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sebelumnya sudah bekerja sama membantu melaksanakan pendidikan kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.